أشهد أن محمدا رسول Masih di akhir kitab At-Taharah di bab 193, babul ardi yusibuhal baul, bab tentang tanah yang terkena dengan air kencing. Di hadis ke-380 dari kitab, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah beliau berkata, haddatsana Ahmad bin Amr bin As-Sarh wa Ibnu Abdah fi al-akharin wa hadha lafdhu Ibn Ubadah ابن عبده قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan anna a'rabiyyan dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Ada seorang Arab Badui. Arab Badui berarti Arab desa, kampungan. Dan Badui atau sekampung-kampung di sana maka lebih jarang pohonnya. Beda dengan di Indonesia kita, sekampung-kampungnya maka makin banyak pohonnya. Dan kehidupan orang Arab Badui itu keras karena di padang pasir, sehingga watak dan sifat mereka itu berbeda dengan orang-orang kota dari segi kerasnya, tekaknya, tidak sopannya. Ada seorang Arab Badui dalam masjid, masuk ke masjidnya Nabi SAW, dan Rasulullah SAW sedang duduk di area masjid itu. Rasulullah, maka orang Arab Badui ini pun mengambil salat. Berkata perawi, raka'atain, salat 2 rakaat di masjid. Thumma qala, kemudian berkata orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepada saya dan Muhammad, dan jangan berikan rahmat seorang pun selain dari kami. Subhanallah. Jadi pengennya dia doang sama Nabi Muhammad SAW. Udah gitu bahasanya, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad itu. Namanya orang kampung ini kurang sopan, ya. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan ya Allah, jangan rahmati orang lain selain kami berdua. Maka Nabi SAW berkata, laqad tahajjarta wasi'a ya akhi, antum telah mengurung sesuatu yang aslinya luas. Yang aslinya luas di antum batasin. Rahmat Allah itu luas, tapi kamu batasin, pengen cuman kamu sama saya doang. Seolah ini dunia alam semesta itu buat kita. Maka itu kata Nabi SAW. Thumma lam yalbath an bala fi nahiyatil masjid. Enggak seberapa lama orang Badui itu bangkit, kemudian pipis di salah satu sudut di dalam masjid. Udah doanya kayak gitu, kemudian nyari masalah lain yang mungkin lebih parah lagi, yaitu apa? Pipis di dalam masjid, memang di sudut masjid, dia pipis di situ. Fa asra'an nasu ilaih. Orang-orang yang lihat, para sahabat yang lihat langsung bergegas untuk menghardik dia. Fanahahumun Nabi. Namun Nabi SAW mencegah, jangan dihalangin, biarin. Biar dia tuntas kencingnya. Nabi enggak apa-apain. Maka kata Nabi SAW, innama bu'ithum muyassirina walam tub'athu mu'assirin. Kalian itu diutus untuk mempermudah. Kalian tidak diutus untuk membuat susah. Apa kok korelasinya apa antara mempermudah mempersusah dengan membiarkan orang Badui ini kencing di pojokan masjid? Padahal ini kencing najis. Dan hal ini tentu dari sisi hati kita ya, ini adalah pelecehan gitu loh.
Namun lihat Nabi SAW sebagai pemimpin, sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai tokoh dan teladan. Beliau menahan sahabatnya agar jangan apa-apain ini orang. Apalagi pas dia lagi kencing. Baik ketika dia lagi kencing atau setelah dia kencing, jangan dia apa-apain. Kenapa? Karena kalau dia lagi kencing, kemudian dihardik, mungkin dia noleh atau kaget dan mungkin akan beleweran kemana-mana itu kencing. Ini lebih buruk lagi kondisinya. Atau mungkin dia ketakutan terus menahan kencingnya dan itu akan membuat penyakit di kemaluannya. Akan sakit dia nanti. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Dan jangan dia apa-apain setelah kencing pun jangan dia apa-apain. Kenapa? Karena ini orang jahil. Ini orang bodoh. Ini orang gak ngerti. Ya, gak faham. Maka dimaklumi. Cukup mungkin diingatkan aja nanti, tapi jangan diapa-apain. Dimaklumi akan kebodohan dan kejahilan dia. Nabi SAW pun ketika mendengar doanya orang Badui ini, Allahumma arhamni wa Muhammad, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Selain itu jangan ya Allah. Itu Nabi SAW enggak bilang, kamu itu fasik, kamu enggak boleh, kamu ini. Cuma bilang, laqad tahajjazta wasi'ah. Laqad tahajjarta wasi'ah. Kamu telah membatasi sesuatu yang sebenarnya luas, jangan kayak gitu. Biasanya Nabi SAW enggak sampai kemudian memfasikkan atau gimana, karena ini orang jahil. Juga masalah yang tadi kencing, dia kencing, Nabi SAW memaklumi dan sampai mengatakan kalian diutus, yaitu kaum mukminin ini diutus untuk mempermudah, bukan untuk nambah-nambah, bukan untuk mempersulit. Syariat itu mudah. Hal yang wajar dimaklumi, maka kita bertasamuh dan memakluminya, memaafkannya. Maka kemudian, meskipun memang dimaafkan perlakuan seperti ini karena jahil dan enggak ngerti, maka subbu alaihi sajlan min ma. Subbu alaihi sajlan min ma. Maka simbahkanlah ke bekas kencing ini satu ember. Sajl itu satu dalu, satu ember dari air. Zanuban min ma, yaitu nanti disiram. Udah gitu aja. Dan saat itu tentu masjid Nabi SAW lantainya tanah murni. Tidak seperti lantai sekarang atau dengan karpet, tidak. Ya mungkin lebih buruk lagi kalau sekarang. Ya karena harus betul-betul ya dicuci lebih intens lagi. Taib. Jemaah sekalian rahimakumullah, di daerah mungkin Jawa Tengah atau mana ana lupa ya. Belakangan ini mungkin 2 pekan lalu atau sekitar itu sempat viral dan sebenarnya sudah lama ini masjid ya. Ada suatu masjid entah di saya lupa Semarang atau Solo, sepertinya Solo atau mana. Yang mana banyak orang trauma untuk sholat di masjid itu. Ya mungkin di antara jemaah ada yang pernah mendengar kabar ini, ya. Dan kalau misal dicek di Google Map, masjid ini memiliki rekor yang buruk dari komentar. Ada reviewnya itu rata-rata buruk. Karena apa? Karena ada 1 atau 2 orang DKM-nya yang betul-betul menghardik jemaahnya yang megang HP. Yang megang HP aja dihardik, Pak. Jadi antum dikeluarin benar. Dan dihardiknya itu bukan nasihat biasa, bukan Mas, enggak. Keras, jangan HP, gitu kan? Keras, ya. Orang salah dikit langsung kemudian dihardik. Apalagi yang tidur kemudian dihardik. Paling parah memang yang megang atau buka HP, padahal mungkin ada keperluan, itu langsung dihardik, divonis dan bahkan bisa aja diusir. Sampai kalau misalnya antum lihat di reviewnya, saya lupa nama masjidnya apa, itu benar-benar semuanya trauma itu, menjelekkan orang DKM dari masjid ini. Mungkin bukan masalah warganya atau siapa, tapi beberapa oknum yang mana mereka menguasai masjid ini. Wallahu alam kenapa bisa seperti itu. Tapi ini enggak sesuai, sangat tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Apalagi di masjid. Ya, kadang-kadang orang misal boleh mungkin maksud jangan tidur di karpet demi maslahat bersama, supaya nanti takutnya ada kotoran atau mungkin iler atau apa yang membuat terganggu orang sholat, itu benar. Tetapi mungkin tentu ada cara yang terbaik untuk menegur, menasihati orang yang melanggar peraturan. Itu pun peraturan memang tertulis. Gimana kok peraturan nggak tertulis? Orang cuma buka HP, yang mungkin ada pengen zikir pagi petang, dia mungkin nggak hafal terus buka HP-nya. Lalu beberapa orang tua kemudian memarahi orang ini sehingga mereka trauma. Dan semisalnya itu terjadi. Ya, lihat ternyata hadis ini dengan kesederhanaan ya.
ternyata menjadi contoh dan faedahnya besar sekali untuk kemakmuran masjid. Ini kencing loh, ini kencing di masjid loh, dan orang ini jahil. Sekarang gimana kalau misalnya ada orang gila atau semi gila atau semisalnya, atau enggak waras, kemudian melakukan hal-hal di masjid? Ya tentu kalau kita omelin pun dengan sewajarnya. Kalau dia enggak ngerti, kita didik. Kalau dia misalnya kencing seperti ini di masjid, mungkin ini ODGJ atau gimana, percuma juga kalau kita omelin karena dia ya ODGJ, enggak paham. Beberapa tahun lalu juga ada kasus seperti ada orang Nasrani kemudian membawa anjingnya ke masjid. Wallahu a'lam apakah ini betul yang kata mereka itu ODGJ atau bukan. Tapi kalau kita ingat dengan hadis ini, maka kita akan dapatkan, ya Masya Allah, kita akan dapatkan bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW itu sangat baik terhadap orang-orang yang datang ke masjid. Ya seperti itu. Ini diantara fikihnya. Di antara fikih yang lain jemaah sekalian berkaitan dengan kitab At-Taharah, kesucian, pensucian. Bahwasanya ketika suatu tanah yang terkena atau tempat yang terkena dengan najis, kemudian disimbah dengan air, kalau najis tersebut berupa cairan, kemudian disimbah dengan air, maka insya Allah itu sudah suci insya Allah. Dengan dalil ini, lihat ketika Badui itu kemudian kencing di pojokan masjid, kan masih ada bekas kencingnya, kemudian disimbah dengan air seember, tanpa harus dibuang kemudian tanahnya dibuang keluar, enggak, maka cukup gitu aja. Begitu pula misal, ada seorang misal ngompol di karpet Masjid Al-Falah, ngompol, udah gitu di sini lagi ngompolnya. Apakah harus digulung semua karpet semua ini, satu set karpet ini digulung, kemudian dicuci ke laundry? Kalau bisa begitu dan ada cadangan silahkan. Tapi kalau misalnya dia melakukan apa, yaitu disimbah dengan air seember atau seberapa, dibersihkan, disimbah, dan sampai baunya itu hilang, maka itu sudah mencukupi. Walaupun nanti masih ada genangan atau becekan airnya di karpet, tapi itu sudah mencukupi. Yang penting sudah terarsir semua bekas dari air kencing yang ada menyerap di karpet tersebut. Dan juga kalau ada bau udah hilang, maka ini sudah cukup mencukupi, selesai. Tunggu aja sampai kering. Dan kalaupun masih basah, ada orang kemudian sholat di atasnya, maka sholatnya sah selama aromanya sudah hilang, aroma kencingnya sudah hilang. Seperti itu fikihnya. Pun begitu juga dengan sajadah antum yang di rumah. Sajadah antum yang di rumah, misal bayi, ketika kencing bayi atau dikencingin kucing, awalnya bau kencing bayi atau bau kencing kucing. Maka kemudian simbahlah dengan air. Walaupun antum tidak cuci di mesin cuci, walaupun antum tidak cuci di kamar mandi, tetapi disimbah dengan air mungkin segayung sampai mencukupi semua terarsir bagian air kencing itu. Maka kalau misalnya sudah terarsir dan hilang baunya, maka khalas, itu sudah menjadi suci, bisa sholat di atasnya. Pun begitu juga dengan kasur. Enggak semua kasur itu bisa kemudian antum jemur keluar. Enggak semua kasur antum, misal kasurnya besar, gede gitu, dan kalau diangkat membutuhkan effort yang lebih dan membutuhkan beberapa orang yang angkat. Ini terus kemudian kena najis, kencing, atau misalnya ada ompol dan seterusnya. Ya, maka treatmentnya adalah simbah dengan air yang banyak, bagian yang terkena kencingnya itu terarsir semuanya dan hilang semua dari aromanya, dari aroma najis itu, maka itu sudah cukup tanpa harus antum kemudian keluar, membawa keluar kemudian dijemur. Kalau bisa begitu alhamdulillah. Tapi kalau enggak seperti itu juga tidak apa-apa, melainkan biarkan di situ, tapi memang negatifnya hanyalah lembab dan lama keringnya, itu aja. Itu aja. Berangkat dari hadis ini jemaah sekalian. Ya, di hadis ini Rasulullah tidak menyuruh para sahabat untuk mengeruk tanah yang terkena kencing. Enggak. Cukup disimbah, biarin kering, selesai urusan. Ternyata semudah itu insyaallah taala untuk menanggulangi najis. Kemudian di antara faedah dari hadis ini teman-teman sekalian, bahwasanya rahmat Allah itu luas. Maka jangan kita itu mengira bahwasanya rahmat Allah cuma buat anak dan juga bapak anak, enggak. Semua dari kaum muslimin Allah Ta'ala rahmati. Allah Ta'ala sayang. Bahkan Allah Ta'ala merahmati semesta alam dengan rahmat yang umum. Dan rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Maka tidak hanya terwujud pada satu individu tanpa selainnya. Sehingga kita berharap supaya Allah Ta'ala merahmati kaum muslimin seluruhnya. Makanya di khutbah-khutbah Jumat, itu seringkali ada doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat.
wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah muslimin muslimat, karena ampunan itu bagian dari rahmat. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang al-ahya masih hidup ataupun wal amwat atau yang sudah mati, semua kita mintakan kepada Allah agar merahmati mereka semua. Sanad hadis ini sahih. Sanad hadis ini sahih. Kita melanjutkan ke hadis berikutnya 381. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Jarir yakni Ibn Hazm. قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن. Ini seorang tabi'i, tapi beliau mengatakan langsung tentang Nabi SAW sehingga hadis ini hadis mursal. قال, beliau berkata, Shalla a'rabiyyun ma'an Nabi SAW bihadhil qissah. Seorang Arab Badui salat bersama Nabi SAW. Bersama Nabi di sini, wallahu alam, maksudnya bisa bersama dalam arti berjemaah atau mungkin salat terpisah 2 rakaat di dalam masjid, wallahu alam. Dengan kisah yang sama dengan yang tadi, ini hadis yang sama, kisah yang sama, maka terjadilah yang terjadi, yaitu kencing di pojokan masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhu ma bala alaihi minat turab falquhu wa ahriqu ala makanihi ma'an. Nah, di sini disuruh khudhu, ambillah ma bala alaihi minat turab, ambillah tanah yang telah dia kencingi, dan lemparlah tanah itu, atau bukan lempar, lemparkanlah dengan air, siramlah maksudnya dengan air tempat yang telah dikencingi oleh orang Badui itu. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Yang sahih adalah hadis sebelumnya, sehingga hukum yang berlaku itu seperti yang telah kita sebutkan dari hadis sebelumnya. Al-Imam Abu Daud mengatakan huwa mursal. Hadis ini hadis mursal, yaitu hadis dhaif. Ibn Ma'qil lam yudrik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Abdullah bin Ma'qil itu tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis ini hadis dhaif. Baik, kemudian hadis berikutnya di bab berikutnya 134. Bab tuhurul ardi idza yabisat. Bab mensucikan tanah ketika dia itu kering. Mensucikan tanah ketika dia itu kering, tanahnya kering. Ada tanah kan ada 2, imma dia yabis yaitu kering, atau ratub yaitu basah. Tapi ini tanah kering, gimana cara membersihkannya? Hadis 382 dalam Sunan Abi Dawud. Beliau berkata rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana Abdullah bin Wahab, akhbarani Yunus an Ibn Shihab, haddatsani Hamzatu bin Abdullah. Qala Ibnu Umar, ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita begini. Kuntu abitu fil masjidi fi ahdi Rasulillah SAW. Saya bermalam di masjid waktu masa Rasulullah masih hidup. Jadi emang Abdullah bin Umar itu seringkali nginep di masjid, tidur di masjid, bermalam di masjid. Ini menunjukkan pada asalnya hukum nginep di masjid atau tiduran di masjid itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Adapun jika ada pelarangan oleh DKM, itu disebabkan apa? Untuk menghindari madarat seperti ompol atau iler atau semisalnya. Adapun tanpa alasan itu enggak boleh, melainkan harus dibolehkan. Atau ada alasan lain, yaitu jika dibiarkan tidur di masjid dan orang-orang pada tidur di dalam masjid sementara marbot itu sulit untuk mengontrol dan memantau, maka dikhawatirkan nanti ada maling atau semisalnya, maka ini juga pertimbangan yang diperbolehkan untuk mengunci atau untuk melarang orang tidur di aula masjid. Tapi ini dikembalikan kepada bagaimana keputusan DKM setelah mempertimbangkan masyarakat sekitar itu bagaimana perlakuannya terhadap masjid. Ya, tapi pada asalnya masjid itu tidak dikunci atau tidak dilarang untuk tidur di dalamnya. Ya, kembali ke bagaimana urf yang berlaku dan keputusan itu dikembalikan kepada pengelola. Ya. Kemudian dikatakan di sini Ibnu Umar, saya bermalam di masjid di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Wa kuntu fatan syabban azaba. Ketika itu saya seorang pemuda, fata, syab, pemuda yang masih azab. Azab itu bujang. Jadi azab itu bujang. Ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau masih bujang.
Wa kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Saat itu ada al-kilab. Kilab itu anjing-anjing. Ya, ini menunjukkan biasa anjing-anjing ini ya di daerah itu Madinah kadang-kadang memang ada anjingnya gitu loh. Anjing dari mana gitu kan. Bukan berarti orang-orang muslim memelihara anjing, bukan. Ya ini anjing-anjing liar dari mana gitu kan. Tabul di malam hari ya, maksudnya di malam hari. Tabul yaitu kencing. Wa tuqbil wa tudbir, membelakangi, menghadap ke depan masjid. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalik. Nah, meskipun anjing-anjing tersebut ngencingin masjid, ngencingin tembok terutama, kan biasanya mereka kencingnya dengan cara seperti itu, ngencingin tembok. Maka mereka para sahabat itu tidak yarushun, yaitu tidak memercikan atau tidak membersihkan sedikit pun dari najis-najis tersebut. Kita tahu bahwasanya kencingnya anjing jelas itu najis. Hadis ini sanadnya sahih dan dikatakan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan, syarah Sunan Abi Dawud. Kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu tudbir fil masjid, kata Ibnu Umar, anjing-anjing pada malam hari kadang suka kencing, ya, suka mengencingi masjid. Maka dikatakan oleh Al-Khattabi ala annaha kanat tabulu kharijal masjid fi mawatiniha, yaitu mungkin anjing-anjing itu kencing di luar tembok masjid atau di luar masjid, ya. Adapun wa tuqbil wa tudbir, yaitu menghadap atau membelakangi, maksudnya adalah yaitu lewat di dalam masjid saja, tidak mengencingi dalam bagian dalam masjid. Itu menurut Al-Khattabi. Idz la yajuzu an tutrakal kilabu tantabul masjid hatta tamtahinuhu wa tabul fih. Karena tidak boleh anjing itu dibiarkan untuk masuk ke dalam masjid sehingga mengotori masjid dan kencing di masjid. Ya, jadi pada asalnya tidak boleh anjing itu dimasukkan ke masjid atau dibiarkan masuk ke masjid. Nah, wa inna ma kana iqbaluha wa idbaruha fi awqatin nadirah. Namun masuknya anjing ke masjid itu di waktu-waktu yang jarang sekali. Walam yakun 'alal masjidi abwabun fatumna'u min 'uburiha fih. Dan pada saat itu masjidnya Nabi SAW itu tidak memiliki pintu sehingga mudah sekali bagi anjing untuk masuk dan keluar dari masjid. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya hal ini terjadi, inna dzalika kana fi ibtida'il hali ala asli ibahah. Ini terjadi anjing-anjing masuk keluar ke masjid di waktu-waktu malam hari, ya di waktu Ibnu Umar lagi tidur semalaman di situ dan mengencingi bagian dari masjid. Itu sepertinya wallahu alam itu ketika ibtida'ul hal ala asli ibahah, yaitu ketika di awal-awal, mungkin awal-awal pergi di Madinah atau semisalnya, ya, yang mana pada asalnya hal-hal itu dibolehkan. Thumma waradal amr bitakrimil masajidi wa tathhiriha. Kemudian terbit perintah dari Allah dan Rasulnya untuk memuliakan masjid dan membersihkannya. Wa ju'ilal abwabu 'alaiha, dan diperintahkan untuk atau ja'alil abwabi 'alaiha, atau diperintahkan untuk mengadakan pintu-pintu di masjid. Ya, maka sebenarnya mengadakan pintu di masjid atau pagar itu sesuatu yang termasuk disyariatkan sebagai penghormatan terhadap masjid dan penjagaan terhadapnya. Makanya tadi kita katakan keputusan DKM yang dimaksudkan dengannya menjaga masjid, maka itu diperbolehkan secara syariat. Seperti misal kalau dilarang tidur karena ada pengalaman kalau tidur di dalam itu biasanya pada ngiler misalnya dan mengganggu orang yang sholat sehingga tidak khusyuk atau hal-hal lain, maka hal seperti peraturan seperti ini bukan dalam rangka menentang masjid. Karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya DKM yang melarang tidur dalam masjid, melarang begini begitu, itu kayak seolah-olah mereka itu punya peraturan sendiri gitu dan seterusnya. Padahal itu kan semua dengan rapat dan pertimbangan. Ya, rapat dan pertimbangan. Maka hal-hal seperti ini juga jadi bahan pertimbangan dan hal yang dimaklumi dalam syariat Islam. Kemudian bab berikutnya 135. Babul adza yusibudz dzail. Babul adza yusibudz dzail. Bab tentang najis yang mengenai dzail. Apa itu dzail? Dzail itu adalah serpihan atau ujung pakaian perempuan yang menyeret tanah. Ujung pakaian perempuan yang menyeret tanah.
Ya, jadi kalau misalnya pakaian gamis, daster atau misalnya itu menjulur sampai ke tanah, menutupi kaki, maka bagian bawahnya itu namanya dhail. Dhail itu sebenarnya maknanya buntut. Ya, jadi seperti dhail, seperti buntut. Kalau dia jalan, maka terseret itu bagian bawahnya, bawah dari pakaian. Ini yang disebut dhail. Ini akan membekas nanti di jalanan. Ini akan membekas. Taib, kita lanjut ke hadis 383. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik radhiyallahu rahimahullah an Muhammad bin Umar an Amr bin Hazm an Muhammad bin Ibrahim an ummi waladin li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dan di sini diriwayatkan oleh seorang perempuan, yaitu istri namun dari budak. Ya, istri dari kalangan budaknya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Bahwasanya istrinya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ini sa'alat Umma Salamah zaujan Nabi SAW, bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah ini istri Nabi, dan ini ditanya beliau, istri Nabi ini. Faqalat inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Saya ini adalah seorang perempuan, kata seorang istri ini, istri yang merupakan budaknya Ibrahim. Saya adalah seorang perempuan yang memperpanjang pakaian saya sehingga ada dhail, yaitu dhail di sini agak panjang, yang mana menyeret terseret ketika saya berjalan di tempat yang kotor itu terseret, jadi kena dengan kotoran-kotoran. Faqalat Ummu Salamah, maka berkata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yutahhiruhu ma ba'dahu. Apa yang setelahnya itu membersihkannya. Ya, jadi kalau pakai gaun yang panjang, misalnya gaun panjang, kemudian bagian bawahnya kan seperti dhail, seperti tali atau seperti buntut nyeret gitu, terseret dia jalan, keseret sehingga terkena dengan kotoran-kotoran yang di jalan. Itu gimana tuh nanti? Maka kata Nabi SAW, yutahhiruhu ma ba'dah. Apa yang setelahnya itu membersihkan dia. Jadi terkena, misalnya kotoran apa gitu. Kotoran apa ya, tertempel di situ. Maka kemudian dia terkena tanah, dan tanah yang mengenai kotoran itu membersihkannya. Selama itu udah hilang, maka bersih. Yaitu hadis 383. Hadis 384. Haddatsana Abdullah bin Muhammad An-Nufaili wa Ahmad bin Yunus. Qala haddatsana Zuhair, haddatsana Abdullah bin Isa an Musa bin Abdullah bin Zaid bin Yazid an imra'atin min Bani Abdul Ashhal. Ini tentang seorang perempuan dari kalangan anak cucunya Abdul Ashhal. Perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjidi muntinah." Ya Rasulullah, kita kalau jalan ke masjid itu melewati jalanan yang busuk, muntinah, ada kotoran-kotoran, ada najis-najis. Fa kaifa naf'alu idza mutirna? Ya Rasulullah, gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ternyata tertimpa hujan sehingga agak becek? Maka kata Nabi SAW, "Alaysa ba'daha tariqun hiya atyabu minha?" Bukankah setelah itu nanti kamu akan lewat jalanan yang lebih bagus daripada jalan itu? Maka kata dia, "Bala, iya Rasulullah." Habis itu jalannya bagus. Jadi bukan satu-satunya jalanan semuanya najis atau gimana, enggak, nanti akan ada jalan. Maka kata Nabi SAW, fahadhihi bihadhihi. Maka yang ini telah dihilangkan dengan sebab jalanan yang bagus itu dari tanah-tanah yang suci dan bisa menyucikan. Maka kata para ulama rahimahumullah tentang masalah ini, ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, disebutkan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innama huwa fima jurra ala ma kana yabisa la ya'laqu bithawbi minhu syai'. Konteks kasus ini adalah ketika pakaian tersebut melewati kotoran-kotoran yang sifatnya yabis, yaitu kering. Ya, sehingga tidak begitu nempel sampai seperti yang cair, tidak. Fa amma idza jurra ala rutabin fala yutahhirhu illa al-ghusl. Adapun kalau misalnya gaun tersebut terkena dengan najis yang sifatnya basah sehingga menyerap di kain, maka tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali harus dicuci.
nggak bisa pakai tanah. Nggak bisa pakai tanah. Ya kayak antum misalnya, pakaian antum terkena kencing. Kalau bersihin dengan tanah, nggak bisa. Harus dengan air. Harus dengan air. Beda kalau misalnya pakaian antum mungkin terkena apa? Sesuatu yang kotor, tapi dia bukan sifatnya bukan apa? Bukan basah. Misalnya kotoran anjing, ya, atau kotoran kucing, ya. Dia memang bukan basah. Namun mungkin ada sedikit nempel, kena nempel, gitu kan? Nempelnya sedikit, dan dengan nempelnya itu kemudian kena dengan tanah-tanah lainnya, maka yang seperti ini insya Allah apa? Suci. Hanya saja pun kalau misalnya suci dengan hilangnya itu disebabkan terkena aspal, terkena tanah, terkena apa? Tapi kalau baunya masih ada, maka masih tetap najis. Kalau baunya masih ada, masih tetap najis. Dan yang menghilangkan bau itu ya air. Ya berarti tetap ujung-ujungnya air juga. Ya cuman kan kotoran kan beda-beda. Maka otomatis gini nih. Kalau misalnya istri antum punya gaun yang panjang dan antum lihat tuh bahwa gaunnya itu ya, kena tanah, kena ini, kena cipratan ini dan seterusnya, maka hukum asalnya adalah suci. Kecuali kalau teranggap tadi terkena najis di jalanan, maka lihat najisnya masih ada enggak? Kalau udah nggak kelihatan, baunya masih ada nggak? Nggak ada bau, ya sudah. Berarti lanjut aja walaupun kelihatan kena becekan. Maka ini tetap sah. Maka ini tetap sah. Beda halnya dengan ini jemaah. Kayak misalnya Anda di beberapa tempat, ya. Anda nggak tahu di antara antum ada nggak orang yang Bekasi. Ada jalanan itu daerah Kodau. Kodau yang mau ke Jati apa namanya? Jati apa? Jati Kramat ya. Itu ya ini karena pengalaman aja. Jadi anak-anak kan sering lewat situ, jadi keinget terus dan kesel terus kalau situ. Itu jalanan gerudukan dan banyak sekali pulau-pulau dan bukit, ya gimana ya, banyak airnya itu menggenang dan hitam semua. Itu air comberan yang hitam dan masuk ke sana. Antum kalau ngeliat air comberan hitam gimana rasa? Air comberan hitam dan itu di jalanan dan itu banyak buat genangan-genangan kecil besar, itu jalannya bopak-bopak gitu. Kita semua naik motor pelan-pelan. Kadang-kadang ada motor atau mobil yang ces gitu. Sehingga keciprat, plek gitu kan. Itu kan perasaannya gimana tuh rasanya tuh. Orang ini nggak ada maksud. Namanya kita juga mungkin menciprati orang juga kadang-kadang. Tapi kan kenapa? Kena celana, kena sendal, kena kulit, itu langsung nggak enak rasanya hidup itu. Kayak langsung kayak aduh, ini kayak ada zat apa gitu kan. Itu najis, Pak. Najis karena warnanya udah seperti itu, dan kalau antum cium baunya ini bau macam-macam dari kotoran-kotoran. Ya nggak sempat Anda cium juga, ngapain juga, tetapi Anda yakinnya ini najis. Nah, taib. Kemudian jalan, itu udah sering banget kayak itu. Sering banget lewat situ. Jadi hati-hati banget sampai Anda udah ahli untuk menghindari bagian-bagian yang kemungkinan terkena cipratan. Sekarang antum lihat, bedakan nih, roda motor, ban motor, ya. Ban motor kan kena kan pastinya kena air najis tersebut. Terus antum kan jalan, dan ketika antum lewat ini, roda motor pasti bannya itu pasti penuh dengan air itu, ya kan? Kemudian samping ada motor lewat berseberangan, keciprat bagian celana dan kulit. Oke. Berarti yang kena air itu dua. Ban motor dua-duanya dan mungkin celana kita. Ya, gitu lah. Oke. Sekarang ketika sampai rumah nih, hampir rumah. Ban motor itu udah nggak ada, udah kering, udah kering. Bekas air comberan itu udah kering. Yang ada sekarang ya seperti ban motor biasa, yaitu sudah terkena tanah-tanah biasa. Pertanyaan Anda, ban motor itu suci nggak? Sekarang, suci nggak? Jawabannya adalah suci. Kenapa? Sesuai hadis ini. Yutahhiruhuma ba'dah. Yaitu tanah-tanah setelahnya kita lewat jalan berkilo-kilo, itu telah membersihkan Membersihkan ban itu. Tapi ini celana yang tadi kena, suci nggak? Enggak. Karena apa? Ya masih nempel dan bekasnya ada. Ini najis. Ya, dan kemudian juga baunya. Kalau dicium, comberan. Nah, tuh kan. Maka ini najis gak? Najis. Ya. Artinya najis yang sifatnya cairan, merembes ke pakaian, berbekas,
ya maka dan masih ada basahannya, maka itu tetap najis. Tetap najis. Atau basahnya udah nggak ada, kering, baunya masih ada, maka tetap najis. Itu bedanya jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, kita lanjut kemudian ke bab 135. Babul adza yusibun na'al, yaitu bab kotoran atau najis terkena sendal. 385 dari hadis haddatsana Ahmad bin Hanbal haddatsana Abu al-Mughirah wa haddatsana Abbas bin Walid bin Mazyad akhbarani abi wa haddatsana Mahmud bin Khalid haddatsana Umar yani ibn Abdul Wahid an al-Auza'i al-ma'na qala unbitu anna Sa'idan al-Maqburi haddatsa an Abi Hurairah. Di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza fa inna at-turaba lahu tahurun." Nah, ini dalil untuk ban tadi, untuk ban. Jika seorang dari kalian menginjak dengan sendalnya menginjak najis, maka turab, debu itu menjadi pembersih buat dia. Itu kalau menginjak najis. Na'al yaitu sendal atau sepatu antum atau ban motor yang tadi atau ban mobil. Kalau menginjak najis, ya maka sesungguhnya turab yaitu debu atau tanah itu menjadi pembersihnya. Kayak antum injak tai kucing misalnya. Wah, keinjakan bau kan? Kemudian antum gesek-gesek di bagian yang kasar dari permukaan tanah sampai hilang. Atau kadang nggak antum gesek, antum jalan aja terus, antum jalan terus. Maka lama-lama juga hilang. Maka hilangnya dia dan baunya, maka ini membuat sendal tersebut suci. Loh, emang apa urusannya kok suci? Ya di zaman Nabi SAW, para salaf itu banyak yang sholat pakai sendal. Pakai sendal, karena waktu itu nggak pakai ubin ya. Jadi pakai sendal. Taib, kemudian hadis berikutnya, 386. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim. Haddatsani Muhammad bin Katsir. Yani as-San'ani. Anil Auza'i. An Ibni Ajlan, an Sa'id bin Abi Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na, qala idza wati'a al-adha bi khuffaihi fatahuruhuma at-turab. Jika menginjak, ya jika seorang dari kalian menginjak dengan sepatunya tinja kotoran najis, maka pensuciannya adalah dengan turab, yaitu dengan tanah. Ya ini jika untuk kasus apa? Untuk kasus yang terkena sendal dari tinja atau kotoran. Taib, dan hadis 387 itu sama persis hadisnya, namun dengan sanad yang berbeda, sehingga kita langsung ke hadis berikutnya 388 dari bab 137, babul i'adati minan najasati takunu fi thawb. Ya. Itu ya, itu bab berikutnya ya. Bab al-i'adah minan najasah takunu fi thawb. Di sini hadis 388, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Faris, haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith, haddatsatna Ummu Yunus bintu Shaddad, qalat haddatsatni Hamati Ummu Jahdar al-Amiriyah annaha salat Aisyah radhiyallahu anha an damil haid yusibu thawb. Jadi Ummu Jahdar al-Amiriyah itu bertanya kepada Aisyah mengenai darah haid yang terkena pakaian. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaina syi'aruna." Saya bersama Rasulullah SAW dan kita waktu itu memiliki atau pakai syiar, yaitu pakaian kami. Wa qad alqaina fawqahu kisa. Ya, kami juga di atas pakaian kami juga ada juga kisah, yaitu pakaian lainnya. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ada syiar, itu pakaian, ya di atasnya ada kisah, pakaian lagi kiswah. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha al-kisah falabisah. Ketika sudah pagi hari, Rasulullah SAW mengambil kiswah tersebut, mengambil pakaian atas, kemudian memakainya. Thumma kharaja fa shallal ghadat, kemudian keluar untuk salat subuh. Thumma jalas, kemudian duduk. Maka berkata seorang pria, tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi lum'atun min dam." Ya Rasulullah, ini ada kilatan darah. Pakaian yang engkau pakai, ya, itu ada kilatan darah. Ini seperti kisah ini seolah-olah seperti kayak sorban gitu loh. Kayak sorban yang biasa Pak Haji atau Pak Kiai pakai ini. Ya Rasulullah, itu ada
sedikit lum'ah. Lum'ah itu kilatan sedikit dari darah. Faqabada Rasulullah SAW ma yaliha. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil di sisinya. Faba'atha biha ilayya masruratan fi yadil ghulam. Maka Rasulullah SAW mengutus atau mengirim pakaian tersebut, yaitu sorban tersebut, ke tangan seorang anak, ya, seorang anak kecil. Maka berkata, ighsili hadha wa ajif fiha wa arsili biha ilayya. Tolong ini saya titip, cucilah pakaian ini, yaitu sorban ini, anggap ini seperti sorban, dan keringkan, kemudian nanti tolong balikin ke saya untuk saya pakai. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, fada'autu biqas'ati faghasaltuha. Maka saya pun kemudian mencucinya. Ya, nyari ember kemudian cuci. Tsumma ajfaftuha fa'ahartuha ilaihi. Kemudian saya keringkan dan saya balikin ke Rasulullah SAW. Faja'a Rasulullah SAW binisfin nahari wa hiya alaihi. Maka Rasulullah SAW datang pada waktu siang harinya dan lagi make sorban tersebut. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Kemudian kita lanjut ke hadis-hadis terakhir. Dan ini bisa dikatakan hadis terakhir menjelang jam 1, ya. Bab terakhir juga di kitab Taharah. Babul buzaq yusibu thawb. Bab tentang al-buzaq, yaitu bisa juga busaq, yaitu ludah. Ludah mengenai pakaian. Hadis 389 sekaligus juga 350, satu hadis yang sama, namun dengan perawi sahabat yang beda. Yang pertama tanpa sahabat, ya, karena perawi pertama Abu Nadrah itu tabi'in. Yang kedua dengan sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang pertama hadisnya dhaif namun sahih li ghairihi, karena hadis berikutnya hadis yang sahih. An Abi Nadrah, atau sebelumnya 389, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Thabit al-Bunani, an Abi Nadrah tabi'in, beliau berkata, bazaqa Rasulullah SAW fi thawbih. Ini Abu Nadrah tabi'in, belum pernah ketemu Nabi, namun meriwayatkan dari Nabi SAW, berarti ini ada keterputusan sanad, sahabatnya mana yang meriwayatkan, gitu kan. Kata Abu Nadrah, bazaqa Rasulullah SAW fi thawbihi. Rasulullah SAW meludah ke pakaian sendiri, wa hakka ba'dahu bi ba'd, dan kemudian mengerik satu sama lain, yaitu, ya, kemudian cucuh, kemudian di gini dia. Jadi ludah kan bisa ngumpul gitu, ngumpul, kemudian di apa ya namanya? Dipecah-pecah gitu ludahnya, ya, gitu. Di apa ya namanya? Dia usap-usap sampai terpecah ludah itu menjadi lembut gitu, jadi tidak menggumpal. Begitu juga dengan hadis setelahnya. Kenapa Rasulullah SAW meludah di bajunya? Kita lihat di hadis lainnya yang enggak ada di Abu Daud. Hadis Bukhari dan hadis An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad mereka semua dari Anas bin Malik. Anna Nabi SAW. Jadi hadis Anas bin Malik itu ada panjangnya, yaitu Nabi SAW ra'a nakhamatan fil qiblah. Nabi SAW melihat ada seonggok ludah di arah kiblat di dalam masjid. Fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Maka adanya ludah itu di arah kiblat itu membuat Rasulullah SAW itu tidak suka, murka, sehingga kelihatan di wajahnya beliau enggak suka. Faqama fahakkahu biyadihi. Maka beliau kemudian berdiri dan kemudian mengambil bagian tanah yang ada ludahnya itu dengan tanah, diambil langsung ini. Maka kemudian kata Nabi SAW, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Sesungguhnya seorang dari kalian jika dia berdiri salat, dia itu sedang bermunajat kepada Allah. Fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatih. Maka jangan seorang dari kalian itu meludah ke arah kiblat ketika lagi salat. Ini yang dikatakan oleh para ulama, wallahu alam, haram meludah ketika salat ke arah kiblat. Kalau memang menggumpal nih ludah banyak, misalnya antum lagi kena apa, mungkin tadi lagi habis makan asin atau makan apa, makan pedas, ludah ngumpul nih. Mau nelan enggak enak. Karena apalagi umbel atau semisalnya, apalagi sebagian ulama mengatakan makan atau menelan umbel yang legam gitu, yang berat itu bisa membatalkan salat, kata sebagian ulama.
Ya walaupun yang lebih sahih tidak ya. Tapi kalau antum nggak bisa telan atau nggak mau telan atau jijik kalau nelan, maka jangan dibuang itu ludah ke arah kiblat, jangan. Tapi walakin an yasarihi atau tahta qadamai. Tetapi buanglah ludah tersebut di sebelah kirinya, cuy gitu. Kalau memang nggak ada orang. Kalau sebelah kiri ada orang ya jangan, ya. Atau tahta qadamai atau di bawahnya, cuy. Nih. Nah, kita pahami hadis Nabi SAW. Ya. Hati-hati di sini, jangan untuk pahami kemudian, oh ya udah besok kalau saya mau ludah, saya bawa, tuh, jatuh ludah di karpet. Nah ini nggak boleh juga. Loh kan Nabi suruh. Betul, Nabi suruh karena ketika itu lantai masjid masih tanah. Lah kalau sekarang, udah gitu sampingnya imam, samping muadzin. Dia ngeliat, wah siapa nih? Wah nantangin ini kayaknya. Ya Pak, kenapa tadi kok ngeludah kayak gitu? Karena kan waktu itu diajarin di Masjid Al-Falah ini. Ya, hadis riwayat Bukhari. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita ngeludah ke arah kiblat. Cuy, enggak. Tapi ke arah bawah atau ke kiri. Kalau ke kiri, wah saya nggak ada kantong, nggak ada apa. Udah ke bawah aja. Cuy, ke bawah. Kira-kira susah nggak ngejawabnya? Susah ngejawabnya karena hadis. Tapi ini orang salah dalam memahaminya. Ya kalau misalnya itu ini seperti karpet ini dan itu membuat fitnah, maka jangan. Ya udah ke kantongnya aja sebagaimana Nabi SAW dalam riwayat yang mursal tadi, Nabi SAW ke pakaian sendiri, ke baju sendiri. Ibaratnya gini Pak, ya, kita punya sorban, ya, kemudian di sorban itu ngeludah, kalau ngeludah, ya ngeludah, ya, udah nggak apa-apa. Nah, tapi ngeludah di sorban, ngeludah di pakaian bukan sunnah, cuman ketika antum membutuhkan itu, karena membutuhkan ludah, supaya tidak ke arah kiblat, maka ke sorban atau pakaian, maka itu menjadi sunnah ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, ya, seperti itu. Makanya abi ana ya dulu suka pakai sorban, karena kan orang tua suka kedinginan. Jadi sebagian orang tua kalau ke masjid pakai sorban, maghrib subuh itu bukan karena pengen jadi syekh, bukan. Emang udah tua dan memang kedinginan, makanya pakai sorban, bukan karena pengen kayak syekh-syekh gitu, bukan. Pakai sorban, ya. Anak kalau misalnya mencium sorban Nabi Ana, itu bau ludah rata-rata. Ternyata ya maksudnya adalah ya orang tua kadang-kadang mau ngeludah dan jadi nggak di arah kiblat, berarti di sorbannya disimpan di situ. Maka yang seperti ini diperbolehkan, bahkan menjadi sunnah, ya sunnah ketika dibutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis terakhir dari kitab At-Taharah. Jadi semenjak sebelum pandemi, Sunan Abu Dawud ini sudah berlaku di sini kajian sampai hadis 390 dan jumlah babnya itu sampai berapa? 100 sekian, ya 138. Baru sekarang kita khatamin kitab At-Taharah dari kitab Sunan Abu Dawud, dan pada pertemuan mendatang kita akan mulai insyaallah kitab As-Salat. Lebih panjang lagi kitab As-Salat. Ya kalau kitab Taharah ini dari tahun 2018, ya waktu itu 2018 mulai di sini, ya dari 19 itu berapa tahun sampai sekarang? 6 tahun, 6 atau 7 tahun, 6 tahun kitab Taharah. Kitab Salat itu 2 atau 3 lipatnya kitab Taharah. Jadi insyaallah kitab Salat kita khatamin 18 tahun, ya. Ya Pak ya, 18 tahun lagi kalau masih hidup, ya. Insyaallah. Tapi kan kita waktu itu kepotong pandemi ya, jadi kepotong selama 2,5 tahun atau selama 3 tahun kepotong. Ya, jadi kitab Taharah itu kepending. Jadi mungkin hanya 4 tahun kira-kira, 3 atau 4 tahun kitab Taharah selesai. Ya dulu bahkan setiap Rabu Maghrib itu anak kajian di sini sama Rabu Maghrib, berarti setiap bulan 4 kali. Ya. Nah sekarang sebulan 2 kali, sehingga mungkin khatamnya lebih panjang lagi. Tapi tujuan kita kan bukan khatam. Kalau antum mau khatamin kitab, ini kitab Salat, baru kitab nomor 2. Masih ada belasan kitab lain dalam Sunan Abu Dawud. Ini jilid 1. Jilid 1 aja baru halaman ke berapa nih? 289 atau sekitar itu. Ya. Sementara ini ada kalau nggak salah 6 atau 7 jilid. Kalau mau dikhatamin Sunan Abu Dawud sampai akhir, itu insyaallah berapa tahun itu? Bisa 100 tahun Pak. Iya. Nanti diganti ya ustaz lain. Ustaz lain mati lagi, diganti lagi ustaz lain. Sampai khatam gitu, Masya Allah. Tujuan kita bukan khatam. Karena misalnya kalau khatam-khataman,
Itu enggak sampai-sampai. Tapi yang penting kita tahu hadis Nabi dan tahu faedahnya. Ya, taib kita cukup sampai sekian. Terima kasih teman-teman sekalian yang menghadiri kajian ini. Semoga bermanfaat buat ana juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Sampai ketemu di 2 pekan lagi biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.